Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tini. Selamat Wal- siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sharma. Selamat siang juga. Gimana kabar nih? Apa kabar siang ini, Bu Tin? Alhamdulillah baik, Bun. Semoga Bunda baik juga ya. Amin, alhamdulillah semuanya hari ini baik-baik dan semua kita senantiasa diberi kesehatan, Bu ya. Oke, Bu Tini. Sesuai dengan janji kita kemarin, kalau kali ini atau hari ini di siang ini kita akan bincang-bincang sejenak ya. Ya, Nah, Bu. eh, kira-kira dalam sesi bincang-bincang kita kali ini, Bu Tin, apa yang ingin Bu Tini sampaikan? Oh iya, Bu. Makasih ya, Bu. Begini, Bu. Pada sesi bincang-bincang hari ini, saya akan menceritakan nih suatu permasalahan, yaitu tentang peserta didik saya, Bu. Ada anak itu yang namanya Arka di kelas saya. Jadi begini, Bu. Di kelas saya itu, Arka itu yang setiap paginya diantar dan harus ditunggui oleh ibunya, Bu, di sekolah. Dan bahkan di kelas saya sampai jam pulang. Dan kalau ditinggalkan, dia pasti nangis. Nangis terus. Nah, saya ingin anak itu lebih mandiri, Bu. eh Istilahnya ya, kalau ditinggalkan sama ibunya, dia tidak nangis dan tidak bergantung lagi sama ibunya terus. Karena menurut saya kalau anak seusia itu sebenarnya sih sudah berada pada tahap perkembangan yang sudah harusnya mampu untuk mandiri, Bu. Dalam bersekolah atau tidak ditunggu lagi sama ibunya. Seperti itu, Bu. Iya, iya, iya. Jadi begitu ya, Bu, permasalahannya. Ada anak yang bergantung terus pada ibunya. Setiap kali dia masuk sekolah, selalu saja mau ditemani sama ibunya dan menangis ketika ibunya mau tinggalkan. Kalau begitu, bagaimana si anak itu, Bu Tin, bisa mandiri ya kalau si anak itu tidak mau ditinggal sama ibunya? Iya, begitu, Bu. Eh, Selalu nangis. Jadi aku bingung, Bu. Ya, jadi dari apa yang Ibu Tini ceritakan tadi, kira-kira apa yang akan Ibu Tini capai atau tujuan Ibu Tini dari hasil perbincangan kita kali ini, Bu Tini? Gini, Bu. Saya sih ingin mendapatkan solusi tentang masalah saya tadi ini. Eh, Tentang Arka itu. Supaya dia lebih mandiri dan bisa diam ketika ibunya pergi seperti teman-teman yang lain, Bu. Seperti itu. Oh, ya, baik. Jadi Ibu Tini ya, di akhir bincang-bincang kita kali ini, Ibu Tini inginkan mendapatkan solusi dari permasalahan anak murid Ibu Tini itu ya. Nah, kira-kira dalam sesi bincang-bincang kita kali ini, Bu Tin, apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita kali ini? Bisa dijelaskan? Kalau saya sih, Bu, singkat saja, paling tidak anaknya sudah bisa mandiri, Bu. Seperti yang saya inginkan. Oh, iya, iya. Jadi paling tidak anaknya bisa mandiri, Bu ya. Nah, dari cerita Ibu Tini tadi itu, kalau melihat ini ya rentang skala 1 sampai 10, pencapaiannya kira-kira, Ibu Tini ini berada di skala yang mana, Bu? Bisa dijelaskan? Hmm, Kalau yang saya rasakan saat ini eh, masih berada di skala 5, Bu. Eh, Terus untuk harapan saya kalau bisa sih sampai di 7, bahkan kalau sampai 10 itu lebih baik lagi, Bu. Seperti itu, Bu. Iya, iya. Jadi masih butuh peningkatan, Bu ya. Nah, kalau ini menurut Bu Tini ini anak, murid Bu Tini itu kan, tidak bisa mandiri. Boleh nih Bu Tini ceritakan, yang mana sih dimaksud, mandiri itu Bu Tin? Oh iya, gini, Bu, kalau anak mandiri yang saya maksud itu adalah anak seusia Arka itu anaknya bisa mengatur dirinya, tidak harus selalu didampingi dengan orang lain atau ibunya sendiri, terutama misalnya dalam hal-hal kecil seperti itu, Bu.
iya, iya. Jadi menurut Putri ini, anak yang mandiri itu anak yang tidak bergantung lagi sama ibunya ya. Ya, seperti itu, Bu. Em, baik. Dan mungkin Bu Tini bisa jelaskan apa ya indikator dari mandiri tadi itu Bu. Seperti contohnya kayak apa? Baik, Bu. Kalau anak mandiri di kelas saya, ya minimal lah bisa duduk tenang, bisa mengurus barang-barangnya sendiri, tidak harus selalu ditemani, didampingi, dan tidak nangis. Terutama itu saat orang tuanya sudah pulang, dia tidak lagi menangis seperti itu, Bu. Iya, iya. Jadi menurut Ibu Tini itu indikator dari mandiri, si anak ini tidak ditemani lagi sama ibunya, tidak menangis lagi saat ibunya tidak ada di sampingnya Bu ya, seperti itu ya. Iya, Bu. Jadi sepertinya anak ini tidak nyaman dengan lingkungan belajarnya. Eh, ini bisa diceritakan Bu Tin? Kalau yang tidak nyaman dengan lingkungan belajarnya karena sepertinya dia belum beradaptasi, Bu, dengan lingkungan belajar. Juga belum bisa berbaur sama teman-temannya dan mungkin di rumah memang belum sepenuhnya dilatih mandiri. Eh, Seperti itu, Bu. Iya, iya. Jadi anak ini belum bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan temannya, sehingga anak ini selalu saja mau ditemani sama ibunya ketika masih sekolah, Bu ya. Kalau yang ini menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan, tentunya seperti itu ya yang sering dilakukan kebiasaan-kebiasaan di rumahnya. Jadi keren ya, Ibu Tini akan nantinya menciptakan suasana kelas yang nyaman, lingkungan belajar yang menyenangkan, dan menjadi kebiasaan-kebiasaan atau mencari tahu kebiasaan-kebiasaan anak di rumahnya pada saat sama ibunya atau pada saat berada di lingkungan sekolah. Jadi di sini ibunya akan mengatur kelas ya. Seperti itu contohnya yang kayak apa Bu ya? Begini Bu, saya rencana nih sepertinya akan mengatur kelas saya semenarik mungkin dengan memajang hiasan kelas yang menarik, mainan edukatif yang beragam. Kemudian saya akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, yang dapat mengundang perhatian dan bangga, sehingga anak tersebut dapat betah di kelas, Bu. Itu Bu, menurut saya kira-kira. Sepertinya menarik sekali ya. Ibu ini akan melakukan ini apa ya? Ada pajangan semacam APE beragam, lalu kemudian pembelajaran yang menyenangkan, memajang hasil karya anak-anak, lalu kemudian berkomunikasi dengan ibu anak tersebut. Nah, sehubungan dengan lingkungannya, bisa akrab dengan temannya atau dengan ibunya, kira-kira apa yang dapat ibu ini terapkan? Oh iya Bu, sepertinya eh, gini ya, saya akan juga menerapkan nih pembelajaran eh, sosial emosional di kelas saya, baik dengan integrasi dengan kegiatan belajar maupun dengan penciptaan iklim dan budaya positif, Ibu. Seperti itu. Oke, jadi untuk langkah-langkah PSE tadi itu, Bu, iklim dan budaya positif itu em, langkah-langkah apa saja yang akan Ibu Tini terapkan? Untuk langkah-langkahnya, Bu, eh, kira-kira saya akan mencoba melakukan penguatan kompetensi sosial emosional ini pada diri saya terutama dan juga pada anak didik saya dengan membuat papan emoji misalnya atau saya melaksanakan eh, proses restitusi sehingga mungkin anaknya sudah bisa terlatih bagaimana dia mandiri, bagaimana dia bersosialisasi dengan teman-temannya, seperti itu, Bu.
Super Bu ya. Jadi, setelah beberapa hal yang, Ibu Tini akan lakukan, kira-kira yang mana yang Ibu Tini prioritaskan terlebih dahulu? Hmm, yang pertama sih menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan membuat hiasan kelas yang menarik. Kemudian menyiapkan AP. Nah, terutama yang mungkin disenangi oleh anak Arka tadi yang belum bisa mandiri, seperti itu, Bu. Oke, salut ini dengan rencana Bu Tini. Semoga bisa terrealisasi secepatnya Bu ya. Nah, kira-kira dalam melakukan semua rencana Ibu Tini itu, siapa saja Bu yang Ibu Tini libatkan? Saya nantinya sepertinya insya Allah ya, Bu. Bukan hanya melibatkan anak, eh, orang tua, tapi jika memang memungkinkan eh, akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, Bu. Tapi kalau boleh, Bu, gini, saya punya ini nih, Bu. Saya sebenarnya punya hambatan juga nih, Bu. Eh, Sepertinya kalau orang tua di kelas saya itu rata-rata orang tua yang sangat sibuk, Bu. Jadi, semoga dengan adanya rencana saya ini untuk melibatkan mereka dengan pendekatan kekeluargaan mungkin, Bu, dari hati ke hati mereka juga bisa membantu saya. Jadi bukan hanya orang tuanya Arka, Bu, yang bisa saya libatkan nanti, insya Allah. Nah, jadi seperti itu, Bu. Ya. Oke, betul sekali Bu ya. Sebenarnya kalau untuk melibatkan ini semuanya, Ibu ini bisa libatkan selama itu bernilai positif Bu ya. Nah selanjutnya, kira-kira kapan Bu Tini akan, melakukan rencana ini? Insya Allah secepatnya ya Bu. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Mungkin besok juga saya sudah akan memulai menyiapkan bahan-bahan untuk pajangan kelas itu Bu. Dan setelah selesai, saya akan segera memajangnya. Kemudian insya Allah 3 hari ke depan saya akan mencoba melakukan komunikasi empat mata dengan orang tuanya si Arka Bu. Eh, Mudah-mudahan itu bisa berhasil dengan pendekatan sosial emosional itu juga kepada anak. Mudah-mudahan ini bisa berhasil, Ibu. Seperti itu, Bu. Oh iya Bu. Nah ini dari apa yang dilaksanakan Bu Tini tadi tuh, kira-kira tindak lanjutnya, maksudnya setelah rencana ini, apa yang Ibu Tini akan laksanakan? Eh, Mungkin tindak lanjutnya seperti ini ya, Bu. Saya akan membuat catatan terkait kemajuan anak tersebut. Lalu seperti apa yang sudah dicapai, masih harus ditingkatkan dalam beberapa minggu itu misalnya apa yang harus dilakukan untuk menunjukkan hasil yang maksimal sehingga anak tersebut benar-benar sudah mandiri Bu seperti itu Bu. Kasih. Bagus sekali. Nah, untuk hari ini, eee, bisa mungkin Ibu Tini ceritakan, apa yang Ibu Tini bisa dapatkan dari sesi bincang-bincang kita di siang hari ini, Bu Tin? Bisa ya? Alhamdulillah Bu, luar biasa sekali Bu. Saya bisa menemukan solusinya berkat bantuan Ibu yang telah banyak meluangkan waktu untuk saya. Saya ajak sharing-sharing, kemudian akhirnya saya merasa lega sekali Bu. Bisa menemukan solusi dari masalah saya ini dan berharap ini bisa berhasil membuat anak tersebut mandiri tanpa ibunya lagi di sekolah Bu, seperti itu. Insya Allah Ibu, amin. Jadi baik, semoga sukses dan sehat selalu ya. Mmm, untuk bincang-bincang kita kali ini, karena Ibu Tini sudah menemukan solusinya, maka sebaiknya kita akhiri saja dulu, Bu, ya. Nanti kalau misalkan ada lagi yang, ada Ibu Tini sampaikan, nanti, kita pertemuan berikutnya. Jadi, kita sambung lagi atau kita lanjut lagi di lain waktu. Jadi, sekarang kita akhiri saja, Bu, ya. Sekian, saya maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Dan pertemuan kita atau bincang-bincang kita, diakhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tini.
Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga dijabah ya Bu. Terima kasih banyak Ibu. Mudah-mudahan saya bisa ketemu Ibu lagi setelah saya melaksanakan rencana ini Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Selamat siang nih Bu Sharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Tin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih pagi nih? Kita ada ngobrol-ngobrol kayaknya ada yang penting banget ya Bu. Kira-kira apa ya Bu yang Ibu Sharma mau sampaikan ke saya nih? Kalau kabarnya Bu, alhamdulillah, alhamdulillah hari ini masih sehat, diberi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begini Bu, saya punya ini permasalahan. Ini permasalahannya tentang murid saya Bu. Ada anak murid yang ini setiap hari Rabu tidak masuk ini pembelajaran di kelas. Ini berdasarkan dari laporan guru bidang studinya, Bu. Seperti itu, Bu. Oh seperti itu Bu. Ya, jadi Bu Sharma nih tadi ada anaknya yang jarang masuk sekolah pada bidang studi tertentu. Ah, iya Bu ya. Jadi maaf nih Bu sebelumnya kalau boleh nih anak tersebut tidak masuk pada saat pembelajaran mulok itu kira-kira nanti harapan Ibu ke depannya gimana? Bisa dijelaskan mungkin Bu? Iya, Bu. Kan tadi ini si anak murid saya ini tidak masuk pembelajaran di pelajaran mulok bahasa daerah, Bu. Kebetulan kan di sekolah kami ada pelajaran tambahan mulok bahasa daerah. Nah, kalau harapan saya dari diskusi kita kali ini, saya mengharapkan anak ini saya menemukan solusinya biar si anak murid saya ini bisa kembali aktif belajar, Bu. Maksudnya si anak ini tidak pilih-pilih pelajaran kah atau guru kah, sehingga bisa aktif mengikuti pembelajaran di sekolah atau di kelasnya. Seperti itu, Bu. Baik, baik. Jadi, eh, dari ceritanya Ibu, harapannya ke depan si anak ini bisa aktif di kelasnya saat pembelajaran blok itu dan mungkin ya di bidang studi lainnya juga seperti itu. Mungkin pasti harapannya semua Ibu wali kelas ya. Seperti itu ya Bu. Iya, Bu, seperti itu. Eh, oh iya, jadi untuk ke depannya nih Bu, permasalahan tersebut kira-kira kalau menurut Ibu penyebabnya apa ya Bu? Begini, Bu. Berdasarkan laporan dari guru bidang studi, kalau si anak ini tuh ketika ditanya, alasannya selalu saja sakit perut. Setiap hari Rabu itu selalu sakit perut. Jadi dia tidak masuknya itu dengan alasan sakit perut. Begitu juga kalau ada teman-temannya yang menghubungi ataupun ada yang berjumpa dengannya, dia selalu beralasan sakit perut. Dan bahkan pernah satu hari itu Bu ya, eh, si anak ini masuk sekolah, tapi tiba-tiba kok pulang lagi dan dia titip pesan sama temannya, tolong sampaikan sama Ibu Sarmadana kalau saya ini lagi sakit perut. Jadi dia itu pulang lagi Bu, kan tidak balik-balik lagi ke sekolah. Nah, seperti itu Bu. Wah, masalahnya lucu dan menarik sih sebenarnya ya, tapi aneh juga. Wah, anaknya selalu tidak hadir karena selalu sakit perut, apalah-apalah selalu izin gara-gara sakit perut ya. Apa mungkin ya memang sakit perut seperti itu ya. Jadi kalau untuk masalah ini, Bu, kira-kira solusi terbaiknya menurut Ibu bagaimana ya? Kalau menurut saya pribadi Bu ya, mungkin saya sebaiknya mengadakan pemanggilan personal Bu ya, pemanggilan pribadi sama si anak ini untuk menggali informasi, menanyakan latar belakang sampai kenapa anak ini tidak bisa ini tidak mau mengikuti atau masuk pembelajaran di hari Rabu itu. Jadi mungkin apakah dia ada tugas atau semacam hafalan
atau kayak apa, Bu? Makanya saya akan memanggil secara pribadi untuk, mengadakan, apa ya, ini internal lagi sama si anak ini. Oh ya baik Bu. Jadi eh, rencana Ibu nih akan memanggil secara personal untuk menanyakan sebenarnya masalahnya atau inti masalahnya di mana, alasan yang sebenarnya seperti apa ya Bu, seperti itu ya Bu. Kira-kira Ibu punya solusi yang lain tidak? Mungkin ada yang bisa dijelaskan selain pemanggilan personal itu Bu? Mungkin ini, Bu, ya, eee, saya akan berkomunikasi mungkin sama, wali murid ini, apakah orang tuanya atau yang berfungsi sebagai wali murid atau, mengadakan, semacam kunjungan rumah, Bu, atau, memanggil orang tuanya untuk mengetahui latar belakang penyebabnya, seperti itu, Bu. Baik. Dari masalah tadi, kira-kira kalau kita lihat, kalau Ibu lihat dari skala 1 sampai 10 itu, rentang ini kira-kira tujuan Ibu berada di skala berapa nih, Bu? Kalau, yang saya rasakan, saya ini berada masih di skala 6, Bu. Masih di skala 6, iya. Eh, Terus kalau harapannya ke depannya, eh, Ibu mengharapkan di skala berapa nantinya? Kalau harapan saya, Bu, bisanya sih di skala 9 bahkan 10 kalau memang ya anak ini, apa, selalu aktif dan tidak ini ada lagi alasan tidak masuk, kelas kecuali kalau memang si anak ini, Bu, betul-betul sakit, itu, Bu. Baik-baik, insya Allah ya, amin amin. Jadi dari skala 9 atau 10 ini, eh, kita bisa berharap atau Ibu bisa berharap anak ini aktif, tidak lagi ada alasan untuk tidak masuk kelas ya, Bu? Iya, Bu, iya. Nah, oke. Dari sini nih, setelah kita punya harapan, eh, kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki kira-kira, Bu? Mmm, kalau kekuatan, Bu, ya, saya itu memiliki, keyakinan, bahwa si anak ini bisa berubah, dari perilakunya itu, Bu. Jadi saya memiliki keyakinan bahwa si anak ini bisa berubah dan, memberikan motivasi supaya anak ini bisa aktif kembali, mengikuti pembelajaran. Saya juga akan memanggilnya secara pribadi atau personal, supaya dengan adanya pendekatan yang saya berikan, si anak ini bisa aktif lagi, mengikuti pembelajaran, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Baik. Dari kekuatan-kekuatan itu, eh, kira-kira kekuatan-kekuatan yang Ibu sudah sampaikan tadi, mana ini yang lebih prioritas, lebih prioritas dulu untuk Ibu terapkan? Kalau yang, lebih diprioritaskan itu, Bu, ya, yang seperti tadi, pemanggilan, secara personal, secara pribadi, untuk menggali informasi dari si anak tersebut tadi, Bu. Misalkan, menanyakannya dengan lemah lembut, sehingga si anak ini bisa terbuka, kira-kira yo apa penyebabnya sehingga si anak ini setiap hari Rabu tidak masuk, mengikuti pembelajaran, Bu. Nah, seperti itu, Bu. Ya, baik Bu. Itu luar biasa ya Bu, solusi yang Ibu temukan ya. Eh, Namun pastinya ya, saat kita akan menerapkan cara-cara tadi, pasti Ibu tentu kan menghadapi permasalahan atau ada berbagai hambatan. Kira-kira seperti apa sih hambatannya Bu? Nah, kalau hambatannya, Bu, itu seperti ini ya, karena, sebenarnya, si anak ini memang orangnya tertutup dan bahkan dia ada rasa minder karena tahun lalu kan tidak naik kelas, Bu. Jadi dia tuh kayak merasa dia yang tertua di, apa ya, di jenjang di kelas itu. Akhirnya, jadi nantinya, berdasarkan dari, apa ya, konsentrasi dengan pelajaran atau bidang studi,
karena memang saya enggak terlalu ini paham dengan karakter si anak ini. Jadi itu yang jadi hambatannya. Oh iya, seperti itu ya. Jadi untuk mengatasi hambatan tersebut tentu nih Bu, eh, Ibu nih membutuhkan dukungan untuk membantu kan? Eh, Siapa saja tuh yang bisa kira-kira dijadikan rekan untuk mengatasi permasalahan Ibu tersebut? Kalau untuk mengatasi hambatan ini Bu ya, tentunya saya perlu dukungan dari pertama dari rekan sejawat, ya teman-teman yang ini guru mata pelajaran, sama juga kepala sekolah, begitu juga dengan orang tua si murid ini atau walinya, yang seperti itu Bu, yang saya lakukan. Ya, ya, ya. Oh, paham. Jadi kalau misalnya ibu akan melibatkan rekan sejawat, orang tua dalam mengatasi hambatan itu, Bu ya, untuk menganalisis akar masalahnya dari anak tersebut seperti apa ya, Bu? Ya, jadi ini saya akan mengadakan pemanggilan personal Bu, pemanggilan pribadi terhadap anak ini dan mengkomunikasikannya juga dengan guru bidang studi tersebut sehingga bisa sinkron ini informasi antara si anak dengan guru bidang studi. Oh iya, seperti itu ya. Cukup luar biasa ya, Bu. Kira-kira kalau rencana ke depannya yang akan Ibu lakukan itu kira-kira apa ya, Bu? Kalau rencananya apa ya secepatnya Bu ya karena sebenarnya laporan ini tidak terlalu lama juga, baru 3 kali pertemuan si anak ini begini responnya, sehingga lebih cepat lebih baik. Kalau kan kebetulan saya masih mengajar hari Jumat, jadi nanti hari Jumat saya akan ini akan apa yang saya bicarakan ini. Baik, Bu. Jadi Ibu tadi sudah sampaikan ya prioritas utama yang akan dilakukan dulu. Jadi mungkin kira-kira bisa juga dijelaskan untuk waktunya memulai rencana itu kapan ya? Bisa. Yang tadi itu Bu, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau waktunya paling cepatnya hari Jumat, karena kan kebetulan hari Jumat saya kelas itu. Jadi saya juga bisa kasih dengan guru bidang sehingga bisa tercipta adanya komunikasi antara si anak sama Oh, jadi hari Jumat ini mungkin ya, Bu, minggu ini. Eh, Baik, Bu. Tentu kan kita eh, punya rencana keberhasilan nih. Kira-kira untuk ukuran keberhasilannya seperti apa nih, Bu? nah, kalau kurang keberhasilannya itu ya seperti itu Bu, si anak ini aktif lagi masuk sekolah dan mengikuti pembelajaran. Jadi si anak ini tidak ada lagi pila-pila hari, pila-pila kan pila-pila mata pelajaran. Jadi seperti itu Bu yang saya harapkan. Baik. Kalau ini nih, Bu, apa istilahnya rencana tindak lanjutnya nih? Apa yang Ibu lakukan? Pastikan ada target. Bagaimana ini, Bu? Ada target keberhasilan maksud saya, Bu. Nah iya seperti itu Bu ya. Jadi saya kan memantau ke apa kehadiran lagi mungkin Bu ya. Jadi ini perlu memantau kehadiran, melihat absensinya, kemudian berkomunikasi dengan guru mapel. Apakah si anak ini sudah betul-betul masuk mengikuti pembelajaran meskipun tidak yang seperti sampai yang di skala 10 itu tadi Bu. Baiklah, Bu. Jadi dari sini kesimpulannya harapan Ibu ke depannya anaknya bisa aktif lagi ya Bu, seperti itu Bu. Ya Bu Saat ya. Ibu Syarma mengajar, dia tidak lagi bolos, seperti itu ya Bu. Ya, bahkan di yang terutama yang di mapel yang tadi itu Bu, yang mulok bahasa daerah. Ya, ya Bu. Nah, baik Bu. Bagaimana nih Bu perasaannya setelah kita bincang-bincang
Dari awal permasalahannya sudah diceritakan semua, Ibu sudah bicara lebih terbuka. Apakah Ibu sudah menemukan solusinya? Ya, alhamdulillah banget ya Bu ya dengan bincang-bincang kita kali ini, diskusi dengan Bu Tini. Em, saya merasa lega sekali Bu karena sudah menemukan solusi yang tadinya saya ragu-ragu, tapi akhirnya saya mantap untuk melakukan langkah-langkah. Ya, jadi sekali bisa berkomunikasi atau berbincang-bincang dengan Ibu untuk mendapatkan solusi tentang permasalahan saya ini. Terima kasih banyak Bu ya. Iya Bu, nih saya juga ikut bersyukur sekali nih Bu. Eh, Ikut merasa lega kalau Ibu sudah lega, sudah mendapatkan pencerahan. Saya juga senang dengarnya Bu. Mudah-mudahan bisa sukses ya Bu, karena Ibu sudah menemukan solusinya. Mungkin eh, kita bisa akhiri saja dulu bincang-bincang kita kali ini Bu ya. Mohon maaf jika ada kesalahan mungkin dari saya. Kita kan sebagai manusia biasa Bu ya, mungkin ada kata-kata saya yang mungkin yang tidak berkenan. Mohon maaf ya Bu. Namun ditunggu ya perkembangan selanjutnya Bu ke depannya. Sangat menarik sekali ya Bu. Oke. Iya, Eh, iya. Iya, Sampai jumpa siap. lagi. Kita sama-sama akhiri Bu ya. Saya tutup mungkin ya. Sehat selalu, sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.